Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Israyeni SE MSE. Pada minggu ini, presentasi akan dilaksanakan oleh kelompok 6 dengan anggota Quratul Aini NIM 19060053 dan saya sendiri Rahma Devitra 19060054. Assalamualaikum warahmatullahi. Judul materi pada minggu ini yaitu Ekonomi Sumber Daya dan Pengelolaan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Terdapat 4 poin yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Poin yang pertama, revolusi hijau, implikasi ekonomi dan lingkungan. Yang kedua, krisis ekologi utama di bidang pertanian. Yang ketiga, analisis ekonomi sumber daya pertanian pangan. Yang keempat, kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu revolusi hijau. Terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu perkembangan revolusi hijau, implikasi ekonomi, dan implikasi lingkungan. Revolusi hijau. Revolusi hijau adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional berubah ke cara modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Definisi lain menyebutkan, revolusi hijau adalah revolusi produksi biji-bijian dari penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dan varietas gandum, padi, jagung yang membawa dampak tingginya hasil panen. Tujuan revolusi hijau adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara penelitian dan eksperimen bibit unggul. Menurut banyak ahli, perkembangan teknologi menjadi syarat utama terjadi kemajuan di segala bidang termasuk pertanian. Perkembangan teknologi pertanian bermula dari gerakan revolusi hijau atau Green Revolution di Amerika tahun 1860-an. Kemudian, Rockefeller Foundation tahun 1943 di Meksiko dalam rangka meningkatkan kualitas jagung dan gandum. Di Indonesia sendiri, Green Revolution dimulai pada awal tahun 1970-an. Sumber daya yang digunakan dalam pertanian modern dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya internal dan sumber daya eksternal. Sumber daya internal meliputi tanah, air, dan tumbuhan asli. Sedangkan sumber daya eksternal, bahan-bahan yang didatangkan dari luar, contohnya diesel, traktor, pupuk, pestisida, dan bahan kimia lainnya. Yang kedua, implikasi ekonomi. Implikasi revolusi hijau terhadap ekonomi. Yang pertama, butuh biaya yang lebih besar dan produktivitas meningkat. Penggunaan teknologi modern sebagai hasil revolusi hijau hanya dirasakan oleh petani kaya, sehingga peningkatan produksi pangan tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan petani secara umum. Revolusi hijau menyebabkan uang sebagai faktor utama dalam perekonomian, sehingga mempengaruhi pola hubungan sosial. Yang ketiga, implikasi lingkungan. Implikasi revolusi hijau terhadap lingkungan. Yang pertama, adanya resistensi hama, musnahnya predator, dan berkembangnya hama baru. Yang kedua, terjadinya degradasi lingkungan. Yang ketiga, kesehatan manusia, tanaman, maupun hewan di sekitar lingkungan menjadi terganggu. Baiklah. Poin yang kedua, krisis ekologi utama di bidang pertanian. Terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu erosi tanah, polusi, kehilangan keragaman hayati, dan efek rumah kaca dan pemanasan global. Yang pertama, erosi tanah.
Erosi tanah merupakan keadaan di mana lapisan tanah bagian atas menjadi menipis akibat terjadinya pengikisan tanah oleh beberapa elemen seperti angin, air, atau es. Erosi tanah juga disebabkan berdasarkan letak astronomis yang berpengaruh terjadinya erosi. Dampak terjadinya erosi tanah diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah akibat hanyutnya partikel-partikel atau mineral-mineral dalam tanah sehingga sulit dijadikan lahan untuk bercocok tanam. Yang kedua, penurunan hasil panen, peningkatan biaya penggunaan pupuk, penurunnya kemampuan tanah dalam menyerap air. Hal ini nantinya dapat mengakibatkan peningkatan limpahan air di permukaan tanah dan pada akhirnya dapat terjadinya banjir. Selanjutnya, terjadinya perubahan struktur tanah dan lahan menjadi tandus. Erosi tanah merupakan salah satu masalah penting di bidang pertanian, khususnya dampaknya terhadap degradasi lingkungan. Tingkat erosi yang tinggi bisa berpengaruh negatif terhadap produktivitas lahan dan meningkatnya biaya yang tidak perlu. Yang kedua, polusi pertanian. Polusi dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar, seperti air dan tanah yang terkontaminasi, erosi serta degradasi tanah. Selain itu, polusi pertanian juga dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan menimbulkan masalah ekonomi. Di bidang pertanian, kontaminasi bahan kimia telah menjadi topik penting dalam menganalisis interaksi ekonomi pertanian dan lingkungan. Yang ketiga, kehilangan keragaman hayati. Keragaman hayati merujuk pada keragaman ekosistem, spesies tanaman, dan hewan yang bisa ditemukan di alam. Kehilangan keragaman hayati berarti kehilangan jumlah dan ragam hal-hal tersebut. Hilangnya keragaman hayati dapat merugikan manusia karena manusia, hewan, dan tumbuhan saling berkaitan. Jika salah satu komponen hilang, maka komponen yang lain akan menjadi terganggu. Yang keempat, efek rumah kaca dan pemanasan global. Pengadaan rumah kaca merupakan usaha untuk mempertahankan suhu bumi dari seharusnya, tetapi aktivitas manusia meningkatkan efek rumah kaca ini sehingga kehadiran rumah kaca itu mengakibatkan meningkatnya suhu permukaan bumi. Salah satu dampak pemanasan global adalah perubahan iklim. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling besar terkena dampak perubahan iklim. Pergeseran musim dan perubahan pola hujan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan di bidang pertanian. Terjadinya kelambatan musim tanam atau panen akan memberikan dampak yang besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa dampak di bidang pertanian antara lain turunnya produksi pangan. Tingginya curah hujan akan menimbulkan banjir dan tanah longsor. Akibatnya, hasil dari tanaman daratan tinggi akan menurun. Sebaliknya, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan bencana kekeringan sehingga mengubah musim tanam dan berdampak turunnya produksi pangan. Baiklah, poin yang ketiga yaitu analisis ekonomi sumber daya pertanian pangan. Terbagi atas dua, yaitu yang pertama alokasi sumber daya optimal, yang kedua internalisasi dampak lingkungan. Yang pertama alokasi sumber daya optimal. Degradasi lingkungan juga bisa dipandang sebagai masalah ekonomi, yaitu masalah yang timbul akibat dari kegagalan pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien antara barang dan jasa yang dibeli di pasar pada satu sisi dan proteksi jasa yang disediakan oleh lingkungan pada sisi lain. Yang kedua, internalisasi dampak lingkungan.
Revolusi hijau berupa intensifikasi dan kimiawisasi telah mengubah atau menghilangkan kendala pertumbuhan produktivitas dalam pertanian. Namun, keberhasilan dicapai dengan biaya sosial dan eksploitasi basis sumber daya pertanian yang meningkat menyebabkan destabilisasi agroekosistem dan polusi lingkungan. Baiklah. Selanjutnya yang keempat yaitu kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Terbagi atas 6, yaitu yang pertama, instrumen pajak. 2. Subsidi. 3. Kombinasi pajak dan subsidi. 4. Kuota input. 5. Kuota output. Dan yang keenam, penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. Yang pertama, instrumen pajak. Salah satu kebijaksanaan yang bisa ditempuh adalah diberlakukannya pajak lingkungan. Pajak atau denda bisa dipertimbangkan sebagai harga atau biaya yang harus dibayar karena mencemarkan lingkungan. Kebijaksanaan pajak diperkenalkan untuk mengatasi efek negatif dari lingkungan. Yang kedua yaitu subsidi. Salah satu keuntungan penerapan subsidi adalah dalam banyak kasus penerapan subsidi lebih mudah terhadap sasaran berdasarkan kondisi daerah atau sektor yang spesifik. Yang ketiga yaitu kombinasi pajak dan subsidi. Instrumen ekonomi yang terpadu bisa membuat penggunaan intensif yang kuat bagi perubahan teknologi dan juga sebagai fungsi penerimaan dari pajak atau denda. Yang keempat yaitu kuota input. Kuota input adalah pembatasan langsung terhadap pemakaian input kimia, misalnya diterapkan dengan sistem kuota. Yang kelima yaitu kuota output. Kuota output adalah pembatasan terhadap jumlah produksi yang diperbolehkan untuk dijual adalah salah satu alat yang menarik untuk diterapkan dalam menghindari surplus dan mengamankan harga internal. Yang keenam yaitu penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. Dimaksudkan sebagai perubahan atau perbaikan sistem dalam proses pemakaian input yang mendorong sistem yang berkelanjutan. Selanjutnya